Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya Maria Paulina dalam acara kesayangan kita Oase Rohani Katolik. Dan sekarang hati saya penuh sukacita karena di studio sudah hadir bersama saya Romo Robertus Agung Suryanto OFM yang biasa kita sapa dengan nama Romo Agung. Halo Romo, apa kabar? Sehat luar biasa ya. Ya, puji Tuhan Romo. Gimana kabarnya juga? Puji Tuhan Romo, sehat selalu. Baik. Puji Tuhan ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang kita buka acara ini dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Romo Agung. Baiklah para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita mengawali perjumpaan kita di hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, Engkaulah Allah yang hidup, Allah sejarah kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau pada hari ini membuka hati kami kembali untuk diisi dengan sabdamu, kepenuhi dengan sabdamu. Dan semoga seluruh hidup kami sekalian selalu terarah pada apa menjadi kehendak dalam kehidupan kami sekalian. Bimbinglah kami senantiasa agar senantiasa mampu menerapkan sabdamu, mencerna sabdamu dalam kehidupan kami sekalian, dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kau hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kalian dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 merupakan pekan biasa yang ke-29. Bacaan liturgi pada hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 2 ayat 12 sampai dengan 22. Dilanjutkan dengan Injil Lukas bab 12 ayat 35 sampai dengan 38. Dan sekarang saya akan membacakan bacaan pertama dan marilah sama-sama kita membuka Alkitab kita. Yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 2 ayat 12 sampai dengan 22. Saudara-saudara, ingatlah bahwa kalian dahulu tanpa Kristus. Waktu itu kalian tidak termasuk warga umat Allah dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Waktu itu kalian tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dunia. Tetapi sekarang dalam Kristus Yesus, kalian yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dialah damai sejahtera kita yang mempersatukan kedua belah pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu permusuhan. Sebab dengan wafatnya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya. Dengan demikian, ia mengadakan damai sejahtera. Dalam satu tubuh, ia memperdamaikan keduanya dengan Allah oleh salib dan mengakhiri permusuhan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kalian yang jauh dan kepada mereka yang dekat. Sebab oleh Dia, kita, kedua belah pihak, beroleh jalan masuk kepada Bapa dalam satu roh. Demikianlah kalian bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dengan orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kalian dibangun atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di atas Dia, tumbuhlah seluruh bangunan yang rapih tersusun menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Di atas Dia pula, kalian turut dibangun menjadi kediaman Allah dalam roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan pertama tadi, sekarang marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Tuhan hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya. Tuhan hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya? Sungguh, keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa dan kemuliaan-Nya diam di negeri kita. Tuhan hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan merunduk dari langit. Tuhan hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapan-Nya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Tuhan hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita satukan hati dan pikiran kita, karena Romo Agung akan menyampaikan bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas, bab 12 ayat 35 sampai dengan 38. Haleluya, 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 haleluya. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pasal 12 ayat 35 sampai dengan 38. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kalian seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta nikah, supaya jika tuannya datang dan mengetuk pintu, segera dapat dibukakan pintu. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya dia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari, dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah para hamba itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, sekarang kita masuk dalam perbincangan rohani nih Romo. Baik, ya. Dalam segmen pertama ini Romo, kita membahas dari bacaan pertama ya Romo ya? Ya, ya. Nah, inspirasi apa Romo yang terkait dengan bacaan pertama ini yang akan Romo sampaikan di sini? Yang baik, yang sangat menarik dari bacaan pada hari ini, surat Rasul Paulus berjemaat di Efesus pasal 2 ini, ayat 12 sampai 22. Jemaat diingatkan bahwa dulu jemaat itu oleh Santo Paulus diingatkan bahwa kamu dulu jauh dan tidak termasuk warga umat Allah ya, tanpa Kristus. Kemudian sekarang kamu sudah dekat, dan dekatnya itu oleh darah Kristus sendiri. Jadi darah Kristuslah yang membuat mereka menjadi satu ya, satu dan menjadi saudara di dalam iman, dan itulah yang menyatukan. Jadi darah Kristus yang ditumpahkan, tercurah, dikorbankan untuk kebahagiaan umatnya itu menyatukan jemaat. Dan diingatkan bahwa ini martabat ini luar biasa besarnya, luhurnya. Karena itu kenapa demikian terjadi? Karena dengan darah Kristus dia merobohkan tembok-tembok pemisah, permusuhan-permusuhan yang ada ya. Dia hendak mendamaikan semua. Ya, kita sudah tahu bahwa dia datang membawa shalom. Shalom, damai sejahtera, dan mendamaikan kita dengan Allah, juga dengan sesama. Nah, dulu situasi sebelumnya adalah situasi yang terpisah karena dosa. Darah Kristus itu melebur dosa dan menyatukan kembali semuanya. Memperdamaikan keduanya dengan Allah oleh salib. Nah, dan hubungannya sangat jelas ya. Dia disalib, dan disitulah damai darah Kristus dicurahkan dan damai sejahtera diberikan bagi kita sekalian. Jadi dia memang penghubung,
penghilang segala, merobohkan segala tembok-tembok pemisah dan penghubung, pengikat persaudaraan, ya. Khususnya persaudaraan di dalam iman, ya. Dan tadi kita dengar di mungkin sebagai kalimat atau kata-kata pengikatnya ada di sini. Kalian dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Nah, itu dia ya. Baik. Jadi semua disatukan di dalam Kristus, oleh Kristus Yesus, di dalam Kristus Yesus, dalam Kristus, dan dia adalah batu penjuru. Ya. Batu penjuru itu sendiri apa, Romo? Ya, kebetulan beberapa tahun lalu ya saya mengikuti sebuah tur di Israel, dan guide tour lokalnya itu, rupanya dia mendalami kitab suci, dia juga belajar kitab suci, ikut kuliah kitab suci juga, dan dia mendalami Ibrani ya, bahasa Ibrani, dan dia baru mengerti ternyata batu penjuru yang dimaksudkan itu adalah batu kecil saja, tapi bisa mengikat seluruh batu yang disusun ya. Kalau kita bayangkan itu ada sebuah pintu gerbang ya, batu yang disusun, kalau dulu belum ada semen, jadi batu disusun sedemikian rupa posisinya, dan terakhir itu akan diikat oleh satu batu kecil yang menjadi pengikat kedua sisi. Ya, batu itu menjadi terikat oleh hanya satu batu yang seringkali nggak dianggap penting, kecil, tapi dia mengikat keseluruhan. Nah, itu batu penjuru, batu yang sangat penting, tapi tak pernah dilirik karena mungkin bentuknya kecil ya, ukurannya kecil, dan seperti tidak berharga. Padahal sangat berharga, dan dia mengikat semuanya. Dari situlah bangunan menjadi kokoh. Kemudian kalian semua itu tadi dikatakan oleh Rasul Paulus ya, dibangun di atas itu, Kristus Yesus sebagai batu penjuru, bangunannya kokoh di atas para rasul dan para nabi. Itu kita tahu iman kita itu dibangun atas dasar iman para rasul kan, perjuangan para rasul yang sudah memberikan seluruh hidupnya untuk evangelisasi, dan juga para nabi. Dan semua itu adalah pewarta-pewarta kabar sukacita, dan dibangun di atas diri Yesus yang memberikan seluruh hidupnya. Dan tadi dikatakan bahwa Yesus itu yang merobohkan tembok-tembok pemisah. Ya, maknanya sangat jelas buat kita sekalian. Tuhan menghendaki kesatuan, persatuan, persaudaraan. Tuhan tidak menghendaki orang tinggal dalam keterpisahan satu sama lain ya. Nah, itu ya. Yang paling pokok adalah Tuhan ingin menyatukan kita sekalian di dalam iman, dan kita semua satu sama lain adalah saudara. Dan itulah yang Tuhan sampaikan, yaitu shalom ya. Seperti kita kalau mengucapkan shalom ya, itu berarti damai sejahtera. Damai sejahtera selalu bermatra ke semua arah. Jadi berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama, berdamai dengan alam semesta, berdamai juga dengan diri sendiri. Tidak gampang. Yang terakhir itu ya, berdamai dengan diri sendiri itu tidak gampang seringkali. Karena apa? Barangkali tidak sedikit keinginan-keinginan yang tak tergapai membuat orang kecewa ya. Tidak berdamai dengan diri sendiri. Nah, kalau orang tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, sulit berdamai dengan orang lain juga ya. Mungkin juga dengan alam dia nggak akan pedulikan dengan sesama ciptaan, atau juga dengan binatang-binatang yang Tuhan hadirkan di sekitar kita. Nggak akan diperhatikannya kalau orang nggak ada damai dalam dirinya ya. Itu jadi Tuhan Yesus itu menjadi sumber damai sejahtera buat kita sekalian dalam kehidupan beriman kita ya. Di sini banyak ya Romo dikatakan di ayat 14, ada beberapa kali ya Romo di sini Rasul Paulus mengatakan damai sejahtera itu. Betul, ya tadi dan yang ini Romo untuk apa ya, benteng pemisah itu apa bisa diibaratkan sebagai apa, iblis atau seperti apa Romo? Tembok pemisah tuh lebih pada ego. Ego baik pribadi, bisa juga sektoral, bisa juga egoisme religius juga bisa ya. Jadi orang yang hidupnya merasa aman, nyaman, tentram dalam keyakinannya, lalu ada orang lain di luar dirinya, dan dia hanya perhatikan orang yang sekeyakinan dengan dia. Itu juga bisa menjadi sebuah egoisme ya, egoisme spiritual juga bisa ya. Saya merasa diri sudah nyaman dengan hidup beriman saya, dan mudah melihat orang lain sebagai yang hopeless, tak terselamatkan, mungkin tidak akan selamat, seperti itu ya. Mudah mengejat orang lain. Nah, itu tembok-tembok pemisah yang terbangun atau dibangun dalam kehidupan yang tanpa disadari terbangun ya, terpasang dalam kehidupan sehari-hari. Jadi banyak tembok-tembok pemisah yang terbangun di tengah-tengah kehidupan sehari-hari, yang membuat kita tidak satu dengan yang lain,
banyak alasannya. Entah itu kalau di kita mungkin sara ya, itu udah pemisah yang sangat luar biasa ya. Jadi suku, agama, ras itu buat kita sekalian sudah banyak terbukti dalam sejarah menjadi tembok pemisah yang tidak bisa diperdamaikan, yang sulit diperdamaikan ya. Sama saya kira juga pada zaman Rasul Paulus dulu juga, tembok-tembok pemisah itu ada orang Kristen menjadi pengikut Yesus yang berasal dari Yahudi dengan Tauratnya, ada yang baru dapat juga, ada yang bukan dari sana, dan dari bangsa-bangsa lain. Nah, Paulus melihat bahwa latar belakang itu seringkali membuat mereka tidak bisa bersaudara satu sama lain. Paulus mengendaki agar kamu ini sudah ditebus oleh darah Kristus, sadarlah bahwa darah itu yang menyatukan kamu sekalian, darah yang sangat berharga itu, pengorbanan Kristus itu sangat berharga, dan menyatukan kamu sebagai saudara. Jadi diharapkan tidak membesar-besarkan perbedaan, tapi berusaha untuk menjalin persaudaraan, ya. Jadi gitu, tidak ada yang terpecah ya Romo ya? Betul, ya. Dan kita tahu itu kan keterpecahan pada pokok yang pertama itu kan dosa, ya. Jadi awalnya kamu jauh dari Tuhan. Jauh dari Allah, dan juga janji-janji Allah itu kan keselamatan, kebahagiaan, berkat. Jauh dari situ. Karena apa? Karena boleh jadi di latar belakang Santo Paulus pemahaminya belum ditebus karena hidup dalam dosa. Jadi belum mengenal Allah. Kalau orang belum mengenal Allah kemudian diperkenalkan menjadi dekat dengan Allah dengan darah Kristus sendiri, orang ini berarti orang luar biasa. Orang ini berarti kan orang yang dipilih, ya, orang yang dipilih, disayangi oleh Allah, dikasih oleh Allah, dan mau diselamatkan. Jadi, nah martabat inilah yang Santo Paulus kehendaki supaya disadari oleh semua anak-anaknya. Jadi bukan hanya saya mau diselamatkan oleh Tuhan, tuh orang-orang lain juga Tuhan mau selamatkan kok, jangan sombong, ya, seperti itu pesannya, ya. Nah Romo, bagaimana cara membangun damai sejahtera itu Romo? Oh iya, tadi saya udah singgung sedikit. Damai sejahtera dibangun seperti Bunda Teresa, mulai dari dalam batin ya. Kalau hatinya penuh dengan kedamaian, dia akan menjadi orang yang pembawa damai. Tapi hati itu kan bergantung pada isian ya, asupan. Diisi atau tidak. Hati orang mungkin akan menjadi dingin, kaku, dan keras kalau nggak pernah diisi sabda Allah yang menyejukkan, atau roh Allah yang membawa orang bersaudara dengan orang lain, ya. Jadi semangat itu, spirit itu nggak ada kalau nggak pernah juga diberikan hatinya tuh diisi dengan sabda Allah, ya, dengan sesuatu yang membuat dia sadar bahwa dia berharga, orang lain juga berharga, bukan hanya kamu aja berharga, orang lain juga berharga karena ditebus oleh darah Kristus yang sama, gitu ya. Jadi tanpa terasa yang hatinya tidak diisi oleh damai Kristus itu, dia membuat tembok pemisah itu sendiri ya Romo. Bisakah demikian? Suatu hari Bunda Teresa, saya ingat ya ceritanya dia. Jadi kedamaian itu mulai dari dalam hati, ya. Menegur satu anak muda yang dia selalu mengkritik kehidupan di Vatikan, yang menurut dia, waduh gimana nggak beres nih, gereja nggak benar nih. Bunda Teresa hanya mengatakan, nak, di dalam hatimu sepertinya tidak ada kedamaian, dan rupanya itu ya sumbernya itu. Sumber kedamaian, damai sejahtera, cara orang melihat, cara orang berkomentar, cara orang bertindak tanduk dalam hidupnya, menjadi pembawa damai sejahtera, tergantung dari hatinya. Kalau hatinya penuh dengan roh Allah, dengan damai sejahtera, maka dia juga akan menjadi pembawa damai sejahtera, ya, Ibu, ya, begitu. Jadi memang dari hati kita sendiri ya Romo ya, untuk membangun damai sejahtera itu ya Romo. Persis, jadi mesti terbuka, dan mau dibentuk oleh Tuhan sendiri, ya. Baik. Seperti yang di sini Romo di ayat 21 dikatakan, di atas dia tumbuhlah seluruh bangunan yang rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan ya Romo. Yang tadi Romo katakan tadi ya Romo. Jadi Yesus sebagai dasarnya yang kokoh, batu penjuru itu batu yang menentukan, yang paling pokok, yang bisa menyatukan seluruhnya. Dan itu kunci, ya, batu yang menjadi kunci untuk kokohnya bangunan. Kalau batu penjuru itu nggak ada, maka hancurlah bangunan itu kayak fondasi, ya. Demikian, dan Santo Paulus mengibaratkannya bagaikan bangunan kehidupan kita itu. Kamu itu bangunan di atasnya, yang dibangun berdasarkan tadi itu, ya, di atas para rasul dan para nabi. Di atas dasar para rasul dan para nabi, itu dasar kita.
Jadi tradisi hidup rasuli, ya, kehidupan para rasul dan tradisinya itu menjadi tradisi buat gereja kita sekalian yang kita jaga sampai sekarang juga. Dan para nabi, suara kenabian dan juga kesaksian hidup para nabi itu juga menjadi dasar yang mendasari bangunan yang sekarang ini sebagai gereja. Gereja adalah kita sekalian, umat Allah, ya. Dan kita tahu dasarnya itu bukan sesuatu yang kropos, tapi yang sangat kokoh. Yesus sendiri, kemudian hidup para rasul yang sudah berjuang sejak gereja perdana, ya, dan para nabi yang tak pernah berhenti untuk menyuarakan pesan-pesan Allah, ya. Dan belum berhenti di situ, ya. Jadi kamu tuh mesti sadar akan martabat itu yang sangat luar biasa, ya. Jadi bangunan yang luar biasa karena bangunan bait Allah, tempat kediaman Allah. Jadi kamu adalah tempat kediaman Allah. Jadi komunio, persekutuan, kamu dibangun atas yang sangat berharga itu, Yesus sendiri dan para rasul dan para nabi, dan kamu adalah bait Allah, ya, tempat kehadiran Allah. Jadi martabatnya sangat luar biasa, ya. Jadi sumber damai sejahtera itu adalah Yesus sendiri, ya Romo, ya, dengan kata lain begitu, ya Romo? Kalau kita lihat di sini akhirnya kita tahu bahwa damai sejahtera tidak lain adalah dari Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri. Dan itu tadi, kalau memang dalam diri kita, dan ini bait Allah. Bait Allah ini menjadi sumber damai sejahtera buat kita sekalian. Kita adalah bait Allah, dan Allah pasti bersemayam. Dan dialah sumber damai sejahtera. Dan Yesuslah yang menjadikan dasar untuk damai sejahtera kehidupan kita, ya. Saya kira begitu. Luar biasa, Romo. Jadi apa yang kita dapatkan di sini adalah tentang batu penjuru tadi, ya Romo, ya. Batu yang ukurannya kecil tapi begitu sangat menentukan, ya Romo, ya. Dapat diibaratkan sebegitu untuk mengikat semua seperti bangunan yang Romo tadi. Iya, kalau sekarang bangunan sekarang tuh kan berdasarkan besi atau beton atau apa yang dulu zaman mereka kan sungguh-sungguh berdasarkan ukuran harus itu, ya, harus tahu persis itu, ya. Letak batu dan ukurannya, ya, lalu diikat oleh itu satu dengan yang lainnya oleh batu penjuru itu, ya. Nah, itu. Ya, luar biasa, Romo. Sekarang kita jeda sebentar, ya Romo, ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sebentar sebelum kita melanjutkan pada perbincangan berikutnya. Saya informasikan bila ada yang ingin bertanya seputar iman Katolik Anda dapat menghubungi kami melalui SMS di nomor 0822 1036 1555 atau ke alamat email kami orkkaj@yahoo.com. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Masih bersama Romo Robertus Agung Suryanto OFM dan saya Maria Paulina dalam acara Oase Rohani Katolik. Terima kasih bagi pemirsa ataupun para pendengar yang baru saja bergabung di acara ini. Nah, sekarang Romo kita masuk dalam segmen kedua, Romo. Sebelum kita melanjutkan dalam perbincangan yang segmen kedua ini, Romo, bisakah Romo menyampaikan kembali pembicaraan yang menjadi poin dalam segmen pertama tadi, Romo? Oh, yang pertama, ya. Baik, jadi kalau menarik kembali, merenungkan kembali apa yang bacaan pertama tadi untuk dasar yang sekarang kita renungkan sekarang nih, bacaan Injil, ya. Dari yang pertama tadi, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 2 ayat 12 sampai 22 tadi, itu kita diingatkan tadi, ya, bahwa hidup kita sangat berharga. Dan saking berharganya, ya udah, kenapa berharga? Karena ditebus oleh Kristus sendiri. Dan saking berharganya, itu jangan lupa, ya, bermartabat, berharga. Tuhan Yesus sendiri yang menjadi dasarnya, para rasul, para nabi, dan kita jadi dibangun di atasnya dan bagaikan bait Allah. Dan kita satu sama lain bersaudara, ya, menjalin persaudaraan, dan karena tempat kehadiran Allah maka tidak bisa tidak satu dengan yang lain menjadi saudara. Nah, martabat ini sangat luar biasa, dan Yesus sendiri mau jadi dasarnya, dan Yesus yang mau jadi dasarnya itu tadi, ya, yang membuat damai sejahtera kita sekalian itu sumber kebahagiaan, ya. Dan kita dapatkan dalam bacaan Injil ini yang datang bagaikan pengantin, ya, atau orang bukan pengantin tapi bagaikan orang yang pulang dari pesta nikah, di tempat lain bagaikan pengantin datang tiba-tiba, sama sih sebenarnya, ya, kurang lebih seperti itu. Bahwa pokoknya kita ini para hamba atau orang yang sedang menantikan Tuhan datang, ya.
Kalau demikian maka kita tahu yang datang ini orang yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa, sangat berharga dalam hidup kita sekalian karena dia pembawa damai sejahtera. Jadi datangnya dia bukan hal yang menakutkan, ya begitu. Jadi berjaga-jaga karena itu nanti tuannya akan datang bagaikan pulang dari pesta nikah itu nggak tahu kapan ya. Dulu kan nggak kayak kita sekarang ada HP. Ya, segala-galanya bisa langsung dapat berita ya. Bentar lagi datang nih, tolong bukain pintu ya. Nah, itu kan langsung info ya. Ini enggak, tiba-tiba datang dan oke, langsung dia hadir di sana, kemudian dia yang mengikat pinggang, malah terbalik ya, aneh. Memang hari ini kita mendengar sesuatu yang agak lucu, terbalik, terjungkir balik ya. Mestinya kan tadi para hambanya itu mengikat, kemudian tuannya datang, kita layanin dong. Tapi dia kan pulang pesta ya, udah makan berarti, udah kenyang ya. Datang ternyata dia sampai ikat pinggangnya dan dilayanin itu tuan, karena hamba-hambanya berjaga, karena dia berjaga, dilayanilah yang berjaga-jaga ini gitu loh. Oh, jadi apa namanya, ganjaran dari berjaga-jaga itu tuan sendiri yang tadi pemberi damai sejahtera itu yang melayani malahan, jadi membahagiakan. Jadi terbalik ya, jadi suatu hal yang sangat luar biasa bahwa itu Tuhan sendiri yang melayani kita, Tuhan yang membahagiakan kita, dan betapa berharganya hidup kita kalau dia sampai melayani kita, kan begitu kan? Nah, jadi seperti itu pada dasarnya yang mau disampaikan pada kita sekalian. Sekarang mungkin permenungan yang paling penting adalah Tuhan atau bukan Tuhan ya, tadi itu yang ya Tuhan yang pulang dari pesta itu bisa tiba-tiba datang. Nah, kalau kita ibaratkan Tuhan Yesus yang tiba-tiba datang lah ya, itu yang kita selalu serukan di anamnese ya, apa namanya pada saat sesudah konsekrasi ya, kedatangannya kita rindukan ya. Jadi saya kadang-kadang senyum juga ya mendengar ini, benar sih kalian tuh merindukan kedatangan dia dengan sungguh-sungguh. Kalau dia datang tiba-tiba sekarang, apa kalian siap? Gitu. Begitu ya, datangnya kita rindukan. Baik. Kenapa? Mungkin nada kerinduan inilah yang justru mau dikobarkan. Mengapa? Karena justru yang mau datang ini Tuhan yang membahagiakan, pembawa shalom, damai sejahtera. Jadi buat kita itu yang namanya kematian, Tuhan yang datang, Tuhan Yesus yang datang kedua kali, Tuhan Yesus yang datang untuk setiap anak-anaknya, itu seperti dalam kacamata. Belum lama kita merayakan Santo Fransiskus dari Assisi ya. Dia melihat kematian ini sebagai saudari. Disapanya sebagai saudari maut badani ya. Terpujilah Allah karena saudari maut badani ya. Tidak ada orang satupun yang akan luput darinya. Jadi tidak menakutkan, sama sekali tidak menakutkan. Mengapa? Bukan karena nggak mau tahu, atau bukan karena ya kalau tahu menjadi takut, bukan. Lalu mendingan nggak mau tahu, bukan itu. Tapi tahu bahwa yang datang ini yang sangat dirindukan karena membawa kebahagiaan dan sukacita. Jadi Yesus datang itu membawa sukacita ya. Kabar sukacita yang memang kita nantikan ya Romo ya. Tapi itu dia, makanya saya ajak merenungnya di sini aja. Karena apa? Karena tidak sedikit orang tuh takut ya, takut dengan apa yang namanya Tuhan datang ya kan. Tuhan datang berarti saya harus mau nggak mau siap kan, karena itu harus berjaga-jaga ya. Nah, hari-hari ini hari-hari yang dipenuhi dengan duka dan nestapa di tanah air kita ya kan. Dengan bencana alam, kita merunduk, kita berdoa, kita ulurkan tangan kita untuk meringankan beban sesama yang sedang menderita ya. Di Palu, Donggala dan sekitarnya ya. Malahan hari ini juga terdengar di selatannya lagi ya, Sulawesi selatannya lagi sedang juga mulai goncang. Semoga tidak bencana alam tidak berkembang lagi, tidak terjadi lagi, dan kita bisa pulih lagi ya dari bencana. Kita berdoa supaya kita sekalian semuanya kuat, dan kita tahu Tuhan datang lewat cara apapun, dan kita nggak pernah tahu. Yang harus kita tahu adalah berjaga-jaga ya. Jaga-jaga seperti itu. Nah, barusan ini pagi juga tadi malam tiba-tiba ya ada bapak guru datang, kepala sekolah datang memberitahukan bahwa ada gurunya yang terkena sakit dan minta minyak suci dan tadi malam meninggal ya. Dan memang membuat kita terkejut, artinya tidak pernah bisa menyangka ya kapan Tuhan itu datang ya. Demikian. Jadi dengan cara apapun, dengan peristiwa apapun, kita mesti bisa memaknainya sebagai cara Tuhan datang. Jadi
saya yakin ya kadang-kadang agak susah digambarkannya begini. Ada seorang dokter ditanya sama pasiennya, dokter, karena itu kan udah sakit terminal ya, kematian itu seperti apa sih? Rupanya dalam keadaan cemas. Dokternya juga nggak siap untuk menjelaskan itu dia. Kemudian nggak sengaja pintu ini kliniknya ini digaruk-garuk, didorong-dorong, dan waktu terbuka ternyata anjing kesayangannya dari balik. Wah, lompat-lompat anjingnya. Kemudian dia punya ide. Ya, kematian adalah pintu. Pintu yang di balik sana itu ada seseorang, ada pribadi yang kita rindukan. Dan dia berbahagia. Dan kita juga berbahagia berjumpa dengan dia gitu ya. Akhirnya dia bisa menjelaskan begitu. Jadi jangan takut dengan ini. Yang penting berjaga-jaga. Berjaga-jaga artinya kita tetap siap siaga dalam keadaan bergegas seperti ini tadi digambarkan dalam Injil Lukas pasal 12 ya. Bergegas, siap siaga, tidak terlena ya. Tetap aktif, normal bekerja, jangan sampai karena tahu Tuhan akan datang tiba-tiba kemudian nggak kerja lagi ya. Jangan sampai itu tadi ya, kalau kita kadang-kadang saya tanyakan, kan pernah ada diberitahukan bahwa ada jam tangan yang memberitahukan hari terakhir ya. Kamu akan mengakhiri hidupmu ya. Sampai sekarang saya belum dapatkan jam itu. Tapi kalau saya dapatkan jam itu, Ibu Pauline mau nggak jamnya? Saya kasih. Pasti ada yang mengatakan saya mau, ada yang mengatakan saya nggak mau. Kenapa mau? Mau karena lebih baik tahu supaya saya bisa persiapkan diri saya. Oh, baik juga. Kenapa nggak mau? Nggak mau kalau dikasih. Lebih baik nggak tahu supaya santai jalani hidup ya, tidak tertekan. Jangan sampai begitu tahu, oh tinggal 5 menit, oh tinggal 5 hari, nggak bisa makan lagi malah ya, nggak bisa menikmati hidup. Jadi biarlah bagian yang satu ini ada pada misteri ini, ada pada Tuhan. Tuhan yang memegang misteri ini, dan kita ada dalam situasi, dalam keadaan sebagai ciptaan yang tidak pernah tahu kapan Tuhan datang ya. Jadi kapan Tuhan datang, dan dia ternyata datang untuk melayani kita kok ya. Mengikat pinggangnya lalu kita diajak untuk pesta ya. Jadi tidak menakutkan, membahagiakan. Itu kan sangat berbeda. Nah, karena itulah dalam hidup ini jalani kehidupan ini dengan normal ya, dengan normal, menyenangkan, menjadi berkat bagi sesama. Selagi masih bisa hidup jadi berkat ya. Betul itu. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu, dan yang kita tahu adalah hari ini Tuhan berikan kesempatan untuk hidup dan berkarya, untuk melayani. Kita gunakan hidup, berkarya, dan melayani agar menjadi berkat ya. Saya kira itu. Dan ya, nasihat, dulu ada seorang Romo Fransiskan yang sudah meninggal, dan dia sangat saleh. Kemudian yang selalu diulang-ulangnya adalah jadilah kudus hari ini. Jadi hari ini ya. Jadi tidak mengandai-andai besok saya akan berjuang untuk 5 hari, untuk setahun, enggak. Hari ini berjuang untuk menjadi kudus. Nah, saya kira itu kunci untuk menjadi keseharian, tidak dalam ketakutan, tapi tetap dalam pengharapan, tahu bahwa Tuhan akan datang tiba-tiba, dan tetap berjaga-jaga, normal, bekerja secara normal dengan penuh antusiasme ya. Dan tidak malas-malasan. Saya kira itu pesannya, pasti itu buat kita sekalian ya. Nah, Romo, keterkaitan dengan bacaan pertama tadi, bisakah Romo sampaikan? Kaitan yang bacaan pertama tadi saya sudah sampaikan ya. Jadi yang pertama itu kan martabat kita tuh luar biasa karena Yesus sudah tebus dengan darah. Jadi jangan membesar-besarkan perbedaan. Kita memang pasti berbeda ya. Berdua aja udah berbeda nih. Apalagi kalau dalam satu kelompok, ada kelompok lagi yang berbeda lain juga. Berbeda keyakinan, berbeda grup ya. Bahkan di media sosial Anda itu ya, di situ jajet Anda itu udah berbeda-beda grup ya. Nah, mengatakan bahwa saya nggak masuk kelompok itu, saya masuk kelompok itu, masuk kelompok lain ya, seperti itu. Orang itu kok nggak masuk di sini ya. Udah, nggak usah membeda-bedakan. Janganlah membesar-besarkan perbedaan, karena perbedaan memang pada dasarnya diciptakan oleh Tuhan, disengaja Tuhan ciptakan perbedaan. Tapi Yesus menjadi shalom, sumber sejahtera, damai sejahtera bagi kita sekalian. Dia sudah menyatukan kita sekalian menjadi saudara satu sama lain ya. Dan betapa berharganya kita sekalian ditebus oleh Yesus, oleh seluruh hidupnya, dan kita dibangun di atas itu. Nah, sumber damai sejahtera dalam diri kita ada dalam pengorbanan Dia, darahnya yang membebaskan dosa-dosa kita, membahagiakan kita. Nah, Yesus yang sama ini
yang tiba-tiba akan datang ya. Dalam hidup kita sekalian yang nggak tahu kapan waktunya, tapi pesannya hanya satu, berjaga-jagalah ya, siap siagalah. Jangan terlena, jangan sombong, ya, jangan takabur, jangan juga nggak mau tahu ya. Jadi tetap berpengharapan ya, punya semangat untuk berbuat baik dan melakukan kebaikan, tak pernah lelah untuk melakukan kebaikan. Saya kira itu pesan Tuhan untuk kita sekalian ya, sampai Tuhan datang ya. Jadi harus mengisi hidup dengan iman dan setia, begitu Romo? Ya, iman dan kesetiaan, betul sebagai murid Yesus ya. Ya, semuanya sebetulnya sudah Tuhan berikan buat kita sekalian ya. Jadi ketekunan, kesetiaan untuk menantikan Tuhan yang datang itu tidak semata-mata kita nih sedang menanti, bukan. Pasti kesadaran itu akan dengan sendirinya menjadi hilang ya. Hilang dalam arti bahwa yang penting kita mempersiapkan segalanya dengan baik, melakukan apapun dengan baik ya, sebaik-baiknya. Ya, tadi Romo mengatakan bagaimana cara kita bersikap dalam berjaga-jaga ini ya Romo ya. Nah, untuk yang cara perumpamaan Yesus di sini dikatakan seperti tuannya pulang dari pesta nikah. Nah, kadang-kadang kalau kita kaitkan dengan kehidupan sekarang ini Romo, kan caranya berbeda-beda ya Romo ya. Nah, bagaimana agar kita benar-benar berjaga-jaga suatu hari Yesus itu datang kepada kita tanpa kita ketahui benar dengan pasti. Jaga-jaganya ya, bagaimana ya. Kembali ke ayatnya saja, saya kira kan Yesus mengatakan pinggangmu tetap terikat. Pinggang, buat apa sih ikat pinggang? Ikat pinggang itu kan supaya mereka pakai bajunya jubah zaman dulu ya. Jadi jubahnya sangat kedodoran kalau tidak pakai ikat pinggang. Kalau kita nggak pakai ikat pinggang, ya mungkin kedodoran aja ya. Atau kalau pas-pasan celananya ikat pinggangnya hanya sebagai aksesori, ya nggak kedodoran. Jadi ikat pinggangmu tetap mesti diikatkan, artinya apa? Sebetulnya supaya rapi. Tetaplah rapi. Jalani kehidupan dengan rapi. Orang yang mencintai kerapihan, kebersihan ya, itu juga cara bagian dari iman lah dalam berjaga-jaga. Jadi omong tentang berjaga-jaga ini seperti kita udah masuk Advent aja ya. Masih lama. Tapi ya memang seluruh kehidupan kita akhirnya Advent. Bahwa bukan hanya pada saat menjelang Natal, tapi seluruh hidup kita adalah Advent. Tuhan akan datang suatu saat ya. Jadi mesti berjaga-jaga. Nah, yang kedua itu kan tadi selain itu lampu tetap menyala. Pelita. Pelita itu kan dalam bacaan dalam Injil, banyak Injil itu gambaran dari hidup beriman, spiritual. Lampu spiritual. Jangan sampai padam ya. Bagaimana supaya nggak padam? Ya sekarang ini gemarlah, hadirlah, atau paling nggak pribadi kalau nggak bisa hadir dalam kebersamaan rosario. Rosario, bikinlah rosario pribadi lah saudara sekalian ya. Kita masih nggak bisa mungkin hadir ketika pulang kerja udah kemalaman ya. Ketinggalan, tapi ada yang berjuang juga untuk hadir, tetap hadir ya, walaupun tinggal dapat ekornya ya. satu peristiwa lumayan. Malah lapor nanti udah dapat satu peristiwa lumayan ya, habis itu dapat snack. Dan sekalian doa adalah kunci untuk berjaga-jaga, kekuatan kita sekalian. Jangan lupa. Jadi selain bekerja, beraktivitas, tapi juga doa. Bacaan hari ini, baik. Bacaan ini sangat menarik ya. Karena itu berjaga-jaga senantiasa ya. Seperti dari kisah-kisah yang lain juga ya. Kita tahu Marta dan Maria sibuk bekerja, tapi Maria menjadi bagian terbaik. Berarti kan dia doa menjadi bagian dari berjaga-jaga juga ya. Dan bagian terbaik yang nggak akan diambil. Karena itu hari ini kita mendapatkan sabda Allah yang luar biasa untuk kita sekalian, agar pinggang kita tetap terikat, pelita kita tetap menyala. Menantikan Tuhan datang. Ya, jadi tetap berjaga-jaga dengan sebaik mungkin, ya, seperti itu. Nah, Romo, ini di luar dari ini ya Romo ya. Seandainya gini Romo, kalau misalnya kita tiba-tiba Tuhan datang kepada kita dengan cara yang berbeda-beda, adakah misalnya cara menyakitkan ataukah cara apa seperti yang standar? Nah, itu yang mungkin membuat kita merasa gentar mungkin Romo menghadapi ketika Tuhan datang kepada kita seperti itu, begitu Romo? Iya. Tadi saya katakan yaitu akhirnya dokter itu tadi mengatakan, itu kematian itu adalah pintu. Memang pintu itu kan harus dibuka ya. Artinya orang harus memasuki jalan itu. Yang orang takutkan kan sebetulnya kematiannya ya. Tapi bahwa di balik pintu itu ada Tuhan yang datang, ada yang kita nantikan, dan dengan penuh kerinduan ya, ingin jumpa memang tadi itu ya.
sukacita yang ada di balik pintu itu, yang kalau yang bagi yang bersangkutan, bagi yang berpulang membahagiakan berjumpa dengan yang menyelamatkan, yang menjemputnya, yang membahagiakan, yang menjamin hidup kekalnya. Bagi yang ditinggalkan memang berat ya. Karena itu kita tidak berandai-andai untuk ke sana, untuk memikirkan itu dan merenungkan itu. Tapi sekarang yang kita bisa jalani adalah, sekarang saya jalani hidup saya dengan penuh syukur dan sukacita. Tuhan berikan kehidupan pada saya, pada kita semua, untuk dijalani dengan penuh syukur dan sukacita ya. Saatnya selama hidup ini bisa saling berbagi, meneguhkan satu sama lain, menjalin persaudaraan dengan yang lainnya, dan tidak membesar-besarkan atau bahkan tidak membangun tembok-tembok pemisah ya. Kayak Bapak Paulus mengatakan, bangunlah jembatan-jembatan, jangan bangun tembok ya. Jadi itu tidak akan membosankan bicara tentang ini ya. Karena tidak sedikit orang gemar membangun tembok-tembok pemisah ya. Tapi yang harusnya robohkan itu, jadikan jembatan untuk berjumpa dengan orang lain yang berbeda justru ya. Itulah tantangan hidup kita yang tidak mudah, tetapi sekaligus juga kita tahu lewat cara seperti itu Tuhan yang ingin menyelamatkan kita. Jadi Tuhan tahu kesulitan kita pasti. Tuhan tahu kecemasan kita. Kalau ini dalam hidup ini terbayang-bayang, suatu saat akan berhenti ini hidup ini. Ya, begitu di dunia ini. Tapi ya memang harus seperti itu pada kenyataannya. Ada yang harus kita secara realistis terima sebagai sebuah kenyataan yang entah kapan, tapi pasti akan terjadi. Tapi orang harus siap menyambutnya ya. Dan dalam sebuah kesadaran iman yang sangat dalam bahwa Dia datang untuk membahagiakan. Itu aja sih pesannya ya. Memang kita harus memandang semuanya dari mata iman ya Romo ya. Kacamata iman dan dari kacamata Tuhan sendiri yang menyelamatkan ya. Jadi jangan kita jangan dari kacamata kita sendiri ya Romo yang penuh kecemasan. Kegalauan juga ya Romo ya. Iya. Nah Romo, sekarang kita ini Romo, untuk membahas semua ini masih ada sisa sedikit. Bisakah Romo menyampaikan apa yang mungkin masih terkait dengan bacaan pada hari ini Romo? Yang pertama tentu martabat yang sangat berharga kita sebagai orang the chosen people, orang Tuhan pilih, Tuhan panggil menjadi orang yang mau diselamatkan oleh Tuhan ya. Itu martabat itu, keselamatan itu bukan untuk kita saja, tapi juga untuk orang lain. Karena itu Tuhan mengajak untuk merobohkan juga tembok-tembok pemisah seperti Dia udah lakukan ya. Jadi bangunlah persaudaraan. Kita diajak untuk membangun persaudaraan di atas segala-galanya. Saya yakin kalau orang membangun persaudaraan, berjuang untuk membangun persaudaraan, energinya nggak akan habis. Karena Tuhan yang kasih ya. Dan akan membawa damai sejahtera ya. Jadi persaudaraan yang dibangun di atas segala-galanya. Dan demikian itu dasarnya adalah dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan yang memberikan seluruh hidupnya, darahnya ditumpahkan buat kita, kita juga menjadi shalom. Dia sudah menjadi shalom. Kita juga harus menjadi shalom, artinya damai sejahtera bagi makhluk ciptaan. Kemarin kita baru berkatin binatang-binatang ya. Ada orang tanya, binatang kok diberkatin ya? Rosario berkatin kitab suci loh. Itu mah udah suci kok diberkatin lagi, saya bilang. Saya bilang semua makhluk Tuhan ciptakan itu pasti Tuhan ada maksudnya, Tuhan cintai. Kalau Tuhan cintai berarti Tuhan rencanakan, Tuhan cintai sengaja. Dan itu pasti berkenan pada Tuhan. Jadi diberkati maksudnya supaya Tuhan jaga dia, berikan kesehatan, membawa senang juga, kebahagiaan bagi orang-orang. Itu maksudnya ya. Begitu, jadi berkat buat semuanya. Dan itulah sebetulnya, untuk itulah kita hidup di dunia ini ya, menjadi berkat. Jadi membawa damai sejahtera, menjadi shalom. Dan dengan cara seperti itu kita tahu bahwa kita pada suatu saat sudah dalam keadaan siap siaga tadi ya. Dalam keadaan siap siaga, dan suatu saat Tuhan datang itu dalam keadaan memang sudah siap. Jadi tidak takut. Apa yang sedang kita renungkan ini tidak menakutkan, karena Dia datang untuk membawa damai sejahtera ya, kebahagiaan buat semua anaknya. Karena itu jalani kehidupan ini juga dengan penuh syukur dan sukacita, dan jadikanlah kita ini shalom, damai sejahtera bagi banyak orang juga ya, dan semua makhluk ya. Baik. Karena semua makhluk itu, walaupun hewan juga itu adalah ciptaan Tuhan ya Romo. Hewan dan tumbuhan ciptaan Tuhan. Segala sesuatu itu. Betul, tidak ada satu orang pun yang bisa menciptakan hewan dan tumbuhan. Bisa menciptakan boneka yang mirip hidup karena ada mesin di dalamnya. Robot. Dan sama sekali nggak ada orang menciptakan nyawa ya. Karena itu
jangan menghentikan nyawa ya yang Tuhan sudah berikan ya, seperti itu. Apapun juga, makanya hewan juga perlu diberkati, apapun itu ya, Romo, harus Betul. kita pelihara dan jaga ya. Diberkati itu sebetulnya minta berkat Tuhan, Tuhan yang berkatin ya. Itu Tuhan berkati, Tuhan berkatilah dia supaya dia ini tetap sehat ya. Dan membawa sukacita. Itu kan maksudnya itu kan ya, kalau kita berkati. Kalau itu benda mati aja kita berkatin, apalagi benda hidup ya, apa namanya, makhluk hidup ya, punya nyawa ya. Saya tadi tertarik juga, Romo bilang kita janganlah membangun tembok, tapi kita membangun jembatan, karena memang jembatan itu bisa membuka cakrawala pikiran kita. Benar sekali, ya. Bisa membuka ya, nggak ada perbedaan, terus semuanya itu terbuka ya, Romo ya. Ya, justru itu yang Tuhan kehendaki dengan menumpahkan semua darahnya agar kita seperti dia membangun jembatan. Manusia yang hidup terpisah dari Allah karena dosa, dia jadikan dirinya sebagai jembatan untuk mendekatkan kembali manusia yang berjarak karena dosa dengan Allah menjadi satu lagi dan menjadi layak untuk menjadi anak Allah lagi ya. Begitu, jadi itu yang Tuhan berikan pada kita sekalian. Karena itu martabat itu luar biasa ya, Tuhan berikan pada kita menjadi jembatan penghubung satu sama lain. Dan jembatan itu pasti jembatan kasih ya, dan pengorbanan seperti Tuhan sendiri ya. Menarik sekali, Romo, inspirasi yang Romo sampaikan pada hari ini, di mana sekarang kita sudah di penghujung acara nih, Romo ya. Baik ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang kita sudah di penghujung acara, dan marilah kita akhiri acara ini dengan doa penutup, kemudian dilanjutkan dengan mohon berkat kasih karunia Tuhan melalui Romo Agung. Baik, kita mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang maha baik, Allah yang maha kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau tak pernah meninggalkan kami. Engkau sertai kami senantiasa dalam setiap aktivitas kami. Engkau limpahkan pada kami aneka rahmat dan berkat, dan Engkau siapkan kami juga pada saatnya untuk berjumpa dengan Engkau, sumber segala berkat dan kebahagiaan. Karena itu ya Tuhan, tumbuhkanlah iman dalam diri kami sekalian, dan kokohkanlah iman kami bahwa kehidupan yang kami jalani ini adalah kehidupan yang Engkau kehendaki, Engkau berkati dan menjadi berkat bagi sesama, dan membawa banyak orang semakin mengimani Engkau. Tuhan, inilah kami sekalian, dan gunakanlah kami sebagai berkat-Mu. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Allah yang Maha Kuasa menyertai, memberkati hidup saudara sekalian, karya dan semua orang yang saudara kasihi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah acara Oase Rohani Katolik pada hari ini. Semoga melalui acara ini diharapkan kita semua dapat menemukan Tuhan sebagai pribadi yang begitu dekat dan selalu hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata, saya Maria Paulina dan Romo Robertus Agung Suryanto OFM undur diri. Damai Tuhan selalu menyertai kita semua. Mari amalkan Pancasila. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena Allah kita baik selamanya. Datang pada Tuhan dengan bernyanyi, tiup dengan merdu bunyi sangkakala, bersorak baginya hai seluruh bumi, berbaktilah dengan sukaria. Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena Allah kita baik selamanya. Bangunlah betangnya di hutan rimba, tanam pohon-pohon daunnya mereka, hadap pada Tuhan bernyanyi gembira, sadarilah Tuhan itu Allah. Masuklah pintu gerbang Allah, hormati,
pujilah namanya, karena Allah kita baik selamanya. Cemara menjulang tinggi pohonnya, dahan telah patah gugurlah daunnya. Cinta kasih Tuhan kekal selamanya, setianya tetap selamanya. Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena Allah kita baik selamanya. Kami menyanyi lagunya asli, la 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 la
segalanya. Bentuklah aku sesuai rencanamu, yang terbaik di hidupku, yang terbaik di Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.